Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bu Hen. Untuk video kali ini saya akan membuat makanan yang lembut dan creamy. Dan makanan ini sangat cocok sekali untuk sajian takjil di bulan puasa. Oh ya teman-teman, yang saya akan buat adalah bubur sumsum labu kuning. Dan untuk labu kuning ini sangat baik sekali ya teman-teman untuk pencernaan kita. Dan untuk bahan-bahannya sudah saya siapkan. Labu kuning yang dibuang bijinya kemudian dikupas bersih dan yang dipakai 500 gram. Kemudian tepung beras 200 gram. 30 gram tepung maizena. 100 gram gula pasir, 1 sendok teh garam, dan ini santan 2000 ml atau 2 liter dari 1 butir kelapa yang dikupas bersih, kemudian diambil yang cairnya dan yang ketalnya 250 gram untuk saus, dan ini kekentalannya. Kemudian ini gula merah 250 gram, daun pandan 2 lembar. Untuk langkah berikutnya, kita ambil labu kuning, kemudian dibuang bijinya dan dikupas sampai benar-benar bersih. Sekarang kita potong-potong. Kemudian dicuci sampai bersih. Setelah dicuci bersih, kita siapkan dandang dan kita kukus labu kuningnya sampai benar-benar empuk dan matang. Sambil menunggu labunya matang, kita siapkan panci, kemudian tuangkan santan kental dan masukkan pandan, 1/4 sendok teh garam. Kemudian nyalakan api dan masak santannya sampai benar-benar mendidih sambil terus diaduk-aduk. Setelah panas, kita siapkan maizena 1 sendok teh. Kemudian larutkan ke dalam air dan tuangkan ke dalam santan sambil terus diaduk-aduk. Ini tepung maizena kegunaannya supaya santan lebih kental dan menyatu, tidak terpisah. Biasanya kalau santan saja suka terpisah, di bawahnya bening dan atasnya kental. Dan masak juga gula merah, kemudian masukkan 200 ml air, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh garam. Sambil terus diaduk-aduk sampai gulanya mengental. Dan ini gula hanya boleh kental sedikit ya, kalau terlalu kental itu akan terlalu manis. Dan sekarang sudah matang, kemudian matikan kompor dan angkat, kemudian disaring. Dan sekarang labu kuningnya sudah matang, kita lihat sudah empuk dan sangat lembut. Sekarang angkat dari kompor, biarkan dingin sebentar, kemudian siapkan blender. Dan labuhnya di blender sampai benar-benar halus dan lembut. Kemudian tuangkan sedikit air dan ambil air dari santan yang akan kita gunakan. Dan ini hasilnya benar-benar lembut. Kemudian siapkan panci dan tuangkan santan sebagian dulu. Kemudian masukkan tepung beras.
tepung maizena, gula pasir, dan garam. Aduk-aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, nyalakan apinya. Kemudian masukkan daun pandan. Aduk-aduk lagi sampai benar-benar mengental. Dan masukkan juga sisa santan. Setelah semua tercampur rata, kemudian terus diaduk-aduk sampai bubur sumsum benar-benar matang. Dan sekarang bubur sumsumnya sudah mengental dan matang. Kemudian masukkan labu kuning yang sudah dihaluskan. Saya campurkan labu kuning di akhir setelah bubur sumsumnya matang, supaya labu kuning tidak dimasak terlalu lama ya. Nah, sekarang sudah siap dan sudah mendidih lagi. Kemudian kita siapkan wadah. Saya pakai wadah seperti ini. Gelas aqua, kita ambil yang kecil. Di sini ada yang besar. Nah, seperti ini. Yang saya pakai yang ukuran kecil. Dan ini sendok untuk bubur sumsum, sendok plastik. Kemudian ini plastik es yang paling kecil untuk kantong saus gula merah. Dan saya selalu menggunakan sendok plastik seperti ini, kemudian diolesi dengan sedikit minyak. Kalau menggunakan sendok plastik ini licin dan tidak nempel. Kalau saya menggunakan sendok stainless, ini suka nempel banget. Nah, seperti ini. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman suka dengan resep bubur sumsum ini, silahkan dicoba ya. Dan tolong bantu saya untuk subscribe, like, dan komen. Oh ya teman-teman, semoga bubur sumsum ini bisa menjadi ide usaha buat teman-teman ya. Nah, sekarang kita mulai mengemas kuehnya. Ambil 1 sendok adonan, 1 sendok bubur, kemudian tuangkan ke dalam gelas. Biasa saya isi 3/4-nya atau 90 gram. Kalau kita pakai 90 gram, ini jadinya 25 gelas. Oh ya teman-teman, kalau bubur sumsum ini dijualnya di saat bulan puasa, ini cocok banget ya untuk sajian takjil. Karena bubur sumsum ini sangat enak, lembut, dan sangat creamy. Dan untuk labu kuningnya, ini sangat baik sekali untuk pencernaan kita. Yuk teman-teman, kita kumpulin resep untuk jualan takjil di bulan puasa. Insya Allah jualan kita akan lebih laris sambil menjalankan kewajiban kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk beribadah, mencari ilmu, dan juga berjualan. Nah, sekarang ini ada pandan, kita potong-potong, kemudian tempelkan di atasnya supaya lebih cantik dan harum. Dan seperti ini hasilnya ya. Kita kemas kue ini dengan menggunakan plastik ukuran 12 x 26. Dan ini buat pengikat kawat kecil seperti ini, biasa dijual di toko-toko bahan kue. Kemudian ini plastik es, kita potong dulu ujungnya sedikit karena kepanjangan. Sambil menunggu dingin, kita bungkus dulu gula dan santannya. Ambil 1 sendok, 2,
untuk santan, kemudian diikat. Dan untuk gulanya, karena ini sangat kental, jadi kita pakainya 1,5 sendok makan aja ya. Dengan 1,5 sendok makan juga sudah terlalu manis ya teman-teman, karena bubur sumsumnya sudah pakai gula pasir juga. Tuh segini ya, cukup. Lakukan terus semuanya, dan ini hasilnya ya teman-teman. Sekarang kita kemas dulu buburnya, masukkan dulu gula dan santan ke dalam plastik, kemudian masukkan juga sendoknya. Dan kita ikat dengan menggunakan kawat yang tadi. Nah, seperti ini. Dan kalau kita kebetulan tidak ada kawat yang kayak tadi, kita bisa mengikatnya saja di bagian atasnya, dan ini malah lebih praktis kalau menurut saya. Dan modal kita pun akan sedikit berkurang. Nah, diikat seperti ini. Tuh, ini akan lebih praktis dan lebih cepat dan lebih murah. Dan ini hasilnya ya teman-teman, sama-sama cantik kan. Karena terlalu panjang, kita gunting dulu sedikit ya. Nah, ini yang pakai kawat. Selesai. Nah, sekarang kue sudah siap dijual. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.